Ada uang, Ada barang. ada barang. Ya, oke? Ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang. Jadi karnivor itu bakalan ngebentuk badan itu dari 30% kayak gini ke kadar lemak 15% kayak gini dalam waktu kurang dari 3 bulan. Karena apa? Karena yang pertama kita ototnya pasti terbentuk terus. Jadi kalau misalnya lu bilang, "Oh, melarat, gue melarat gara-gara karnivor." Ya daripada melarat karena merokok terus. Bang, mahal. Jangan makan di luar. Masak. Belajar masak. Bang, masak itu cuma buat cewek. Bang, saya udah karnivor, tapi malah nambah BB. Padahal udah nggak makan nasi, nggak makan gorengan, nggak makan gula. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau buka puasa ya, ngabuburit. Tapi kita mau latihan dulu. Latihan beban dulu. Kita baru keluar dari mana nih? Dari goa. Dari goa ya, parkiran yang terletak di 10 km di bawah permukaan laut. Iya kan? Di mana lagi? Selain di... Jadi kita mau latihan ya. Gue habis kerja, cewek gue juga habis kerja. Baru ketemuan. Kita baru ketemuan biasanya sore. Sekarang kita mau latihan ya. Tapi gua rasa ini latihannya tidak akan bisa seintens pada saat hari-hari pada umumnya. Karena gua tidurnya cuma bisa dapat 6 jam. Oke, karena kita kan puasa ya di bulan puasa ini. Jadi ya latihannya ya untuk maintain otot aja. Nah sekaligus juga Kita udah lapar. iya udah lapar. Sekaligus juga kita mau jawabin pertanyaan dari teman-teman ya. Ini spion belum kebuka nih. Hello world. Cerahkan. Yeay, kita sudah keluar dari goa. Kita sudah keluar ya kan. Dari tempat pertapaan kita. Udah kan? Kocak. Parkir ya di apartemen ya itu 300.000 sebulan. Itu udah kayak ini. Kita bakal nge-gym, tapi kita bawa bekal juga ya teman-teman ya. Kita bawa bekal whey protein Buat jaga-jaga. nanti biar pada saat udah buka kita bisa langsung minum protein. Jadi gua nggak mau nih keadaan tubuh gue itu katabolik. Artinya apa bang? Artinya kita nggak mau tubuhnya itu kekurangan protein. Ya katabolik tuh ketika kita tuh stres tinggi ya habis latihan terus kita nggak ada proteinnya, itu katabolik tuh. Tapi kita mau di keadaan anabolik ya, building muscle terus. Caranya gimana bang? Caranya kita harus memenuhi atau kasih protein terus. Ibarat bank nih ya, otot kita itu bank, otot kita pengen tumbuh terus nih, ya kan? Kita jangan sampai bank kita tuh minus, kasih terus tuh protein. Nah makanya kita udah siap-siap whey protein, oke? Oke. Nah, jadi sembari kita jalan ya guys ya, kita mau bacain dulu pertanyaan yang paling pertama. Jadi kalau teman-teman mau dijawab pertanyaannya, ya, langsung dari gua, dengan tanpa basa-basi, dengan tanpa manis-manis ya, real nih, real, jawaban real, langsung komen aja di kolom komen, oke? Kalau pertanyaannya bagus dan bermanfaat, ya kan, dan mendapatkan view, mengundang view, gua bacain. Langsung aja yang pertama, pertanyaannya apa? Akun @baperan2023. Baperan nih ya, demen baper nih. Saya akui. Kita bikin baper sekarang, ayo. Iya. Diet carnivore diet sangat enak dan berhasil. Tapi susahnya di dananya, hidup susah, tambah susah sampai dengan melarat. Terus ada komen bawahnya nggak? Komen bawahnya. Nggak ada ya? Kerehore aja bang. Gue pakai paha ayam sama telur. Kalau gajian baru steak sama daging giling. #kerehore. Tuh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin budget ya di diet carnivore ya. Sekarang gini, kalau lu udah bosen sama hidup lu yang segitu-segitu aja. Ada polisi, Pak. Ambulans. Ambulans. Nah, jadi kalau kita ngebahas budget, ya kalau kita ngomongin jujur-jujur aja, kalau lu misalnya badannya mau segitu-segitu aja, contohnya apa? Contohnya kadar lemaknya ya tinggi 20% kayak gini, ya kan? Terus ototnya nggak ada definisinya, biasa aja. Ya lu nggak perlu carnivore diet. Tapi kalau kita mau carnivore diet, kita pasti naikin konsumsi proteinnya. Nasi kita ganti protein. Tapi efeknya apa? Ada peribahasa dulu ya zaman kuno. Naik layang. Naik layang. Peribahasanya naik layang nih, enggak. Peribahasanya Apa? itu Apa? ada uang, Ada barang. ada barang. Ya, oke? Ada harga, ada barang. Ada harga, ada barang. Jadi carnivore itu bakalan ngebentuk badan itu dari 30% kayak gini ke kadar lemak 15% kayak gini dalam waktu kurang dari 3 bulan. Karena apa? Karena yang pertama kita ototnya pasti terbentuk terus. Yang itu pertama, kita kebentuk terus tuh ototnya. Yang kedua, karena kita konsumsi proteinnya banyak, bakar lemaknya tuh lebih banyak. Karena ada yang namanya prinsip thermogenic effect of food, ya.
efek termik dari protein itu. Jadi kalau misalnya lu bilang, oh melarat, gue melarat gara-gara karnivor. Ya daripada melarat karena ngerokok terus. Sekarang gini, lu ngerokok nggak? Ya, kalau lu ngerokok, lu goblok. Kalau lu kaya, nggak apa-apa lu ngerokok. Ya, lu kaya, lu duit lu dari orang tuanya banyak segala macam. Tapi kalau masih merintis kayak gue masih merintis segala macam, lu jauh-jauhin lah rokok. Iya nggak? Buat beliin cewek lu makanan. Jangankan cewek lu, beliin lu dulu dah. Biar nggak melarat. Aku. Gua aja hampir melarat nih, biayain cewek gua nih. Nggak bercanda. Aminin nggak nih? Nggak, jangan. Syukurnya nggak ya, syukurnya sekarang bertumbuh terus, bisa nabung ya. Ucapan itu doa, jadi nggak boleh ngomong sembarangan. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya budget, sekarang gua kasih tahu. Gua udah bikin video cara ngelakuin carnivore diet 35.000. Ya jadi kita nggak perlu beli sapi tiap hari. Yes, ayam sama sapi proteinnya juga sama, beda-beda dikit, ya kan? Kayak itu si Kerehore tadi, ya kan? Komen Kerehore. Kita bisa awal-awal pakai ayam aja banyakin, ya kan? Paha ayam, terus telurnya juga banyakin. Beli itu aja dulu. Jangan langsung carnivore harus daging merah gitu, nggak perlu. Terus yang kedua tadi, merokok, alkohol, atau kegiatan yang lain-lain ya. Itu lu stop dulu semuanya, oke? Beli-beli Diamond ML, apalagi? Kegiatan judi, top up, Bigo. Bigo apa? Oh, Bigo. Nge-give cewek. Mau sampai kapan lu nge-give cewek? Sekarang eranya kita yang di-give. Cowok yang di-give ya. Kalau diet kita masih cacat, selamanya kita bakalan bentukannya cacat. Udah itu aja dah gua ngomongnya. Masalah diet ya. Jadi saran dari gua, nggak apa-apa kita agak melarat tapi badan kita jadi bagus dan kita jadi sehat. Oke? Ada yang di-trade, ada yang ditukar. Kita harus rela ngorbanin yang tadi ya, yang negatif-negatif dan gak produktif itu, oke? Oke, selanjutnya dari @sugo qfatfat. Sugo 988. Bener-bener nih. Ini gue sekalian les Mandarin nih. Dagingnya direndang boleh nggak? Daging nggak bisa direndang kecuali cheating ya. Jadi gini, kalau misalnya kita mau bikin masakan yang berbumbu ya, secara prinsipnya bumbu itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Jadi bumbu itu ada banget kalorinya ya, gulanya tinggi, minyaknya tinggi, sehingga itu akan membuat kita stuck berat badannya. Oke, jadi teman-teman yang lagi diet, lagi proses penurunan kadar lemak, kalau bisa bumbunya garam aja. Karena garam itu adalah mineral yang esensial, oke? Untuk pada saat kita nge-gym ya, biar kita nggak lemes, oke? Jadi bisa nggak daging direndangin? Kalau cheating nggak apa-apa, kita makan sekali seminggu, tergantung sama tujuan kita. Kalau tujuan kita mau cepat progresnya, ya cheatingnya sebulan sekali, oke? Jadi bisa nggak daging direndangin? Nggak bisa jawabannya. Tapi kalau cheating kita boleh nggak makan rendang? Boleh, tapi dagingnya banyakin. Bumbunya dikitin. Oke, next. Dari @gunawan Aryo Guno. Bang, lu ngerokok nggak sih? Nah, ini lagi nih. Ini banyak banget pertanyaannya. Bang, lu ngerokok nggak? Bang, lu ngerokok nggak? Mungkin Ini kamu coba kasih tahu. ngerokok. Gini ya, Apa? gue udah mau 30 umurnya. Bayangin gue ngerokok satu bungkus itu 30.000 sehari. Iya nggak? Gue ngerokok tiap hari sekotak. 30.000 kali 30 hari berapa? 900.000 atau 9 juta? 900.000. Kebanyakan ya. 900.000. Itu buat beli daging, bayangin Pak. Itu banyak banget Pak. Jadi daripada gue ngerokok, ya mending beli daging. Selain itu yang kedua, gue ada tanggungan nanti ya kan. Nanti kan gue ada tanggungan, ada anak, ada ini, ya kan. Ada gue sendiri. Jadi mendingan gue daripada gue pertama ngerusak kesehatan, yang kedua gue juga menghemat duit. Ya gue nggak mau digoblok-goblokin. Mungkin dulu mungkin keren ngerokok ya kan. Tapi kamu pernah ngerokok nggak? Pernah dulu waktu gue SD tuh ya. Itu gue pertama kali mulai ngerokok. Rokok permen. Bukan. Jadi ada tukang-tukang tuh ya kan lagi kerja ya kan. Nah ada sisa rokok tuh setengah rokok. Ya itu gue cobain. Wah kok enak. Ya gue cobain. Nah dari situ gue mulai tuh. Tapi gue nggak mau ngerokok karena gue nggak ada duitnya. Ya gitu ya. Jadi mendingan jangan ngerokok. Oke, gimana sih cara stop berhenti ngerokok? Fokusin yang ke hal yang lain. Contohnya kita ada proyek besar nih ya kan, mau ngubah badan kita nih. Nah kalau mau ngubah badan, kalau kita ngerokok itu pasti menghambat. Pertama, menghambat di mana? Menghambat di performa latihan, ya kan? Kurangin aja rokok sampai kita bisa stop. Oke? Semangat lah. Masa kalah sama rokok? Ya udah lanjut. Next. Dari @dahri_widarma 6038. Bang, saya udah karnivor, tapi malah nambah BB. Padahal udah nggak makan nasi, nggak makan gorengan, nggak makan gula. Waktu kemarin cuma makan telur aja turun 2 kilo 2 minggu. Kalori defisitnya udah, karena sehari-hari aku makan cuma sedikit. Tapi badan kayak balon, makan angin pun nambah BB.
Solusinya apa bang? Terus ada yang reply @hilkamina, saya setipe sama om ini. Jadi dia gimana? Dia nggak makan gula, nggak makan gorengan, nggak makan nasi. Oke, lu nggak makan gula nih, lu nggak makan gorengan, nggak makan nasi, terus? Udah carnivore diet, tapi malah nambah bebek. Lu makannya apa? Dia bilang makannya apa aja? Waktu kemarin cuma makan telur aja, turun 2 kilo 2 minggu. Nah setelahnya dia nggak ngomong lagi nih makan apa. Waktu kemarin cuma makan telur aja, turun 2 kilo 2 minggu. Gini. Kalau lu misalnya makan telur doang di carnivore diet, itu salah. Kenapa salah bang? Bukannya malah turun berat badan. Ibarat mobil, badan kita, walaupun badan kita bukan mobil ya, kalau kita makannya sedikit, metabolisme kita juga jadi berkurang. Sehingga kemampuan badan kita itu untuk membakar lemak lebih banyak lagi, sisa-sisanya di perut kita, di pipi, di lengan itu nggak ada tenaganya, badannya metabolismenya turun. Jadi gimana efeknya? Efeknya kita malah lemes-lemes aja. Nah, solusinya apa? Solusinya jangan makan telur doang, makanlah hewani. Contohnya ayam, sapi, kambing, ya, bebek, ular, kerbau, ya, kelinci, kucing, anjing. Jangan. Itu yang kita utamain, bukan telur. Bang, gimana nggak ada duit? Kerja. Menabung. Kerja. Ya, sekali lagi, kerja. Bergunalah, jangan jadi beban keluarga. Jangan bilang nggak ada duit. Bang, mahal. Jangan makan di luar, masak, belajar masak. Bang, masak itu cuma buat cewek. Jadi yang pertama, kita jangan makan telur aja. Kita usahakan makannya itu 3 kali sehari. Dan kita makannya itu sampai kenyang. Makannya itu ayam atau sapi dan ada lemaknya. Contohnya misalnya kalau makan ayam, paha ayam, jangan dadanya. Ya, jadi kita tuh bukan berarti makannya sedikit itu bakalan turun berat badan. Banyak banget klien gue ya, itu dia makannya sampai kenyang semua, itu terheran-heran. Kenapa gue makannya banyak sampai kenyang, tapi gue malah turun berat badannya terus setiap hari, tiap minggu. Lingkar perut juga turun. Karena apa? Karena sekali lagi, ibarat mobil, ya, lu kasih bensin tuh mobil. Oke? Ibarat badan kita kasih energi buat ngebakar lemak. Gimana kita dapat energi untuk bakar lemak? Yaitu dari protein itu. Karena protein punya sifat thermogenic effect dari makanan itu paling tinggi. Artinya apa bang? Artinya tubuh itu kalau mau pakai protein ya, sebagai rambut, kulit, otot itu dia butuh energi lagi. Makanya naikin metabolisme. Gitu. Lanjut aja. Selanjutnya dari Byronic 8105. Buah-buahan emang mengandung gula, tapi kan buah-buahan punya serat untuk membantu memperlambat proses konversi karbohidrat menjadi gula. Agar peningkatan gula tidak melonjak pada tubuh. Seharusnya boleh dong makan buah. Lagian buah kan mengandung vitamin, beda sama minuman kemasan karena punya kadar gula yang tinggi. Mau hilangkan lemak perut boleh aja, tapi harus dibarengi pola makan yang sehat. Gini ya, masalah buah ya. Jadi banyak banget pemula, ya ini biasa banyak pemula ya. Dia itu kan informasi doang, dia taunya informasi, tapi dia nggak tahu prakteknya. Oke? Kalau misalnya lu tahu prakteknya, orang-orang yang makan buah banyak banget klien gua yang perutnya tuh buncit, badannya kurus, tapi dia kebanyakan makan buah. Karena mindsetnya adalah buah itu sehat. Padahal dia nggak tahu buah itu gulanya tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lu bilang misalnya buah itu ada seratnya, iya kan? Terus untuk apa? Untuk menghambat lonjakan gula darah. Masalahnya buah itu tinggi banget gulanya. Kalau lu misalnya pakai argumen melandaikan ya lonjakan gula darah itu mendingan pakai sayur sekalian yang nggak ada gula. Jadi buah itu kebanyakan gula, yang lonjakannya itu ya sama aja, tetap pasti tinggi. Kecuali lu makannya apa? Makannya lu ditambahin lemak sama sayur, baru lonjakannya nggak tinggi. Yang ketiga, percuma juga kita misalnya nurunin lonjakan. Kalau misalnya kita konsumsi, energinya tetap jadi lemak, paham nggak sih? Mending nggak usah dimakan, mending kita makan daging sekalian daripada makan buah. Lu pemanis mulut, pantesan lu buncit aja gitu, badan lu segitu-segitu aja, gitu loh. Lu nggak bakal bisa defisit, oke? Jadi pola makan yang sehat itu bukan berarti kita nggak boleh makan buah ya. Lu makan buah mah boleh-boleh aja. Tapi harus paham porsinya juga. Oke, tetap dominan daging. Dari Taufik Hidayat 9164. Belly fat tak turun karena ada masalah liver. Tuh kan. Jadi ada juga komen ya kan, dia bilang lemak di perut tuh nggak bisa turun karena ada masalah hati atau liver. Jadi kalau kita kebanyakan makan buah, ya kebanyakan tuh berapa sih porsinya bang? Jadi kalau ada di studi ini, gue kasih tahu studinya ya. Dia bandingin ada orang makan tuh buah di atas 4 sehari, itu memperparah keadaan fatty livernya atau perlemakan di hatinya yang bikin ada belly fat. Jadi kalau lu misalnya makannya buah 4 hari, 4 setiap hari ya kan, 4 buah gitu. Ya gimana mau kurus perut lu? Gimana mau hilang lemak lu? Karena langsung disimpan di hati. Oke? Kalau misalnya mau makan buah, ya udah nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Kalau dari gue sih gue nggak bakal makan buah, ngapain?
Aku makan. Tapi kalau habis makan langsung kentut-kentut, perutnya nggak enak, sendawa-sendawa. Ya ada trap gas namanya. Jadi kalau kita di carnivore diet, kita makan buah, kita bakalan badan tuh jadi sensitif, terutama pencernaan. Nanti kita bakalan ngerasain namanya trap gas, kayak masuk angin. Gitu. Iya, masuk angin kalau makan buah. Itu ngerasain, orang-orang tuh ngerasain di semua carnivore diet ya, orang-orang ngelakuin carnivore diet itu pasti ngerasain itu. Jadi itu masalah buah. Tapi terserah lu pada ya, lu mau makan buah kayak mau makan tai kayak bodo amat gue. Nggak gimana ya, gue cuma ngasih tahu yang sebenarnya aja. Karena gue tahu yang nonton channel gue itu pasti kadar lemaknya 20% ke atas. Karena kalau kadar lemaknya 15% kayak gini atau bahkan di bawahnya, itu makan buah sekali pun nggak masalah, 2 kali 3 kali juga nggak masalah. Tapi kalau 20%, ya stop dulu lah. Apalagi 40% kayak gini. Ya elah, makan daging lu, jangan kebanyakan makan bakmi yamin. Udah lanjut dah. Oke, dari Rian _ Bang, bahas ini bang. Misal BB turun, cara cek yang turun massa lemak atau massa otot itu gimana? Dan ciri-ciri massa otot turun ditandai dengan apa? Dan gimana cara mengatasinya? Jadi gini, ada 4 elemen kalau kita akan menurunkan otot ya. Elemen yang paling pertama yaitu adalah air, api, tanah, sama angin. Tuh sadar nggak lucu ya. Yang paling pertama adalah kita tidak memenuhi kebutuhan protein minimal setiap harinya. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah kita tidak memberikan stimulus pembentukan otot, yaitu latihan beban atau workout di rumah. Yang akan terjadi pada otot kita adalah, nah, jadi kalau misalnya kita nggak latihan beban, latihan ibaratnya pengencangan otot, itu akan kemungkinannya otot nggak ngembang atau berkurang massa ototnya akan terjadi. Itu elemen kedua. Elemen ketiga adalah ketika kita tidak tidur yang cukup. Kalau misalnya kita tidurnya itu apa? Kurang. Begadang. Secara alami ya, kita nggak bisa lawan, itu udah biologi. Kita bakalan menurunkan hormon testosteron, di mana hormon testosteron itu adalah prediktor dari massa otot kita. Oke, jadi ibaratnya gini, kalau semakin tinggi testosteron kita, ototnya juga semakin banyak. Itu makanya bodybuilder tuh pada nyuntik ya, nyuntik hormon testosteron supaya otot itu gede-gede. Ya kan, kalau kayak gua yang alami natural gini, gua nggak bakal bisa. Ya kecuali yang ngaku-ngaku natural, gua udah capek dah bahas itu. Jadi gini, jadi itu nanti ketiga. Yang keempat adalah ketika kita terlalu defisit. Oke? Paham? Kalau kita terlalu defisit, contohnya kita kebanyakan lari, kebanyakan kardio, misalnya kardionya 2 jam, 3 jam sehari, makannya sedikit, itu otot akan tersusut karena tidak ada energi lain yang diambil selain apa? Selain protein. Karena kita terlalu defisit, oke? Itu 4 elemennya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cutting, mau menurunkan berat badan, berat lemak tanpa menghilangkan otot atau bahkan naikin juga massa otot, perhatiin 4 hal tadi. Dan juga perhatiin juga lingkar perutnya. Kalau misalnya lingkar perutnya turun terus, tapi berat badannya sama, berarti itu adalah hal yang sukses. Karena kita sudah menaikkan massa otot dan menurunkan berat lemak. Ditandai dari perutnya mengecil. Dan si Joni mulai kelihatan lagi. Ya kan? Mulai lancar lagi tuh darah ke Joni. Iya, Joni yang hitam. Joni itu. Oke? Nah sekarang nih kayaknya udah mau deket ya. Jadi nanti kita langsung aja ke tempat gym. Jadi ini udah jam 5:30. 17.34 ya kan, kita kayaknya ini macet banget, jadi mungkin kita buka puasa di jalan ya. Kita buka puasa pakai whey protein aja nih, kasih lihat ya. Jadi ini whey protein kedemenan kita nih ya kan, karena ini tuh rasanya enak ya, enaknya itu nggak terlalu manis. Selain itu juga ini proteinnya tinggi, jadi daripada kita minum minuman manis yang berkemasan itu mah buat bocil yang nggak pengen bentuk otot ya, dan nggak pengen turun kadar lemak. Kalau whey protein, selain itu tinggi protein, kita bakalan jadi lebih kenyang, otot juga terjaga, lemak juga akan terbantu kebakarnya karena naikin metabolisme. Tapi pilih protein yang enak, jangan pilih protein yang pahit. Iya, percuma. Cuman jangan banyak-banyak juga, ntar malah kalau kayak gue ya gue kembung dan BAB-nya susah karena kita ngeluarin bubuk-bubuk kokoa atau bubuk-bubuk non hewani lain, jadi agak susah BAB-nya nanti. Oke? Udah lemes tuh. Kita udah lemes banget. Aku juga letih, lesu. Semoga kita sampai di tempatnya sebelum berbuka puasa. Sebelum gelap juga guys. Kalau gelap nanti nggak bisa nih gue syutingnya. Oke, bye bye. Sampai ketemu di gym nanti. Dadah.
Nah, jadi kita udah latihan ya. Sekarang kita saatnya nyari makanan. Oke, langsung aja. Nah, jadi kita udah selesai nge-gym ya. Cuman rumah kita jauh, ya kan? Dan juga kita macet banget di jalan. Jadi kita makan KFC aja. Tapi gini ya, karena kalau kita mau diet, makan KFC itu kita harus pakai trik. Oke? Jadi gimana triknya? Kita ilangin kulitnya ya. Ini kan ada kulitnya. Itu bagian terbaik, Pak. Bagian terbaik yang terenak tapi tidak untuk komposisi badan ya. Kita buang ya. Panas ya. Orang-orang di sini pasti pada suka sama kamu. Kalau makan KFC dia bisa minta kulit kamu. Tapi jangan ya guys. Kita buangin semua nih kulitnya. Wah, panas banget anjing. Panas banget anjing. Kita botak. Kita botakin. Kalau gue ya guys ya, gue harus botak banget. Karena gue lagi defisit ya. Karena gue lagi berusaha untuk bikin thumbnail yang bagus. Jadi biar iya panas banget. Ini panas banget anjing. Tunggu dingin dulu. Ini mah tunggu dingin sih. Kita tunggu dingin dulu guys. Nah, ini ntar jadinya botak kayak gini ya. Udah nggak ada kulitnya. Langsung kita makan aja. Tanpa saus, tanpa sambal. Gue paling demen tuh KFC banding McD. Rasanya lebih enak aja, lebih asin. Ini gue hitungannya cheating. Sebulan sekali. Udah. Kulitnya gak usah dimakan ya guys ya. Jadi segitu aja video rutinitas bulan puasa ya. Jadi kita buat berdua biasanya kerja, selesainya malam atau sore ya. Besok kita nge-gym, besok kita makan. Biasa sih masak, ini karena lagi nge-gym di luar aja, jauh dari apartemen ya. Terus besok paling kalau gua meeting lagi besok itu ya, besok udah kita memulai hari lagi mencari cuan. Oke, kalau misalnya teman-teman mau di coaching sama gua ya, gua bantuin turun berat badan, turun kadar lemak, teman-teman pasti turun. Setiap minggu pasti turun 3-5 kilo. Lingkar perut juga bakalan pasti turun. Teman-teman kalau mau lihat testimoninya bisa cek Instagram gua. Oke? Segitu aja video dari gua. Kita lanjut makan dulu. Bye bye.